Gitu. Kondisi dengan kegawat daruratan jantung atau paru, pasak nafasnya tidak tertahankan lagi gitu ya. Kondisi nyeri dada, sesak hebat, kondisi gawat kehamilan. Contoh ibu hamil keluar air-air yang banyak dari jantung. Dengan kondisinya yang ringan menurut hasil triase, maka akan didahulukan pasien dengan kondisi yang berat. Begitu. Kalau untuk alur nih dok, alur di IGD kita buat pendaftaran pasien itu seperti apa dok? Apakah pasien datang ke IGD itu harus ke bagian pendaftaran dulu baru bisa ke IGD atau seperti apa? Kalau untuk alur pendaftaran IGD dengan alur pendaftaran poli beda ya Undun gitu. Kalau IGD karena kita berhubungan dengan gawat darurat, masalah keselamatan nyawa, artinya kita mementingkan keadaan pasien dulu baru administrasi. Pasien-pasien atau sahabat Hermina yang akan datang ke IGD dengan kondisi-kondisi yang berat yang sudah kita jelaskan tadi, maka datang saja ke IGD gitu, tidak perlu mementingkan rujukan, tidak perlu mementingkan BPJS ya dok? Iya, tidak perlu mementingkan administrasi ya gitu. Datang ke IGD nanti kita layani dulu. Kita lakukan pemeriksaan, dimulai dari pemeriksaan bagian keperawatan atau kebidanan, dilanjutkan pemeriksaan lanjutan oleh dokter. Kita di IGD adanya dokter umum dulu ya Undun gitu. Nah, nanti dilakukan pemeriksaan. Nah, apabila kondisi pasien ini memang sesuai dengan keadaan gawat darurat, maka nanti pasien akan dilayani dan dimintakan melakukan pendaftaran gitu. Cuman apabila nanti kondisi pasien ternyata setelah kita periksa tidak ada mengarah ke gawat daruratan yang berhubungan dengan keadaan IGD gitu, maka nanti pasien akan kita arahkan. Bisa kita arahkan ke poli atau memang kondisi pasien tidak memerlukan penanganan saat itu begitu. Berarti bisa pulang atau diarahkan ke poli untuk berobat lanjutannya dok? Iya benar. Atau bisa saja pasiennya ke vaskes ya Undun untuk kondisi-kondisi stabil begitu. Ya, kalau kondisi-kondisinya yang tidak memerlukan rujukan untuk ke poli, maka akan selesai sih harusnya dengan fasilitas kesehatan tingkat satunya. Oke dokter, berarti kalau untuk pasien yang mau berobat ke IGD itu nggak perlu daftar dulu ya dok? Benar. Nggak harus ke front office terlebih dahulu, tapi bisa langsung ke IGD buat mendapatkan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah dok, untuk pemeriksaannya sendiri dok, kalau di IGD itu apakah hanya pemeriksaan dokter dan pemberian obat saja dok? Ada nggak pemeriksaan lainnya seperti radiologi mungkin ataupun laboratorium dok? Oke baik. Kalau untuk sahabat Hermina nanti yang ke IGD ya Undun dengan kondisi gawat darurat yang sudah kita jelaskan tadi ya, nanti kan kita akan melakukan pemeriksaan komprehensif ya, dari pemeriksaan di bagian keperawatan atau kebidanan, dilanjutkan kita oleh dokter umum melakukan pemeriksaannya. Nah nanti dari hasil pemeriksaan itu didapatkan tuh apakah pasien ini butuh pemeriksaan tambahan begitu, pemeriksaan labor kah atau pemeriksaan penunjang kah gitu ya. Contoh yang paling dekat sehari-hari ya yang sering Undun sosialisasikan ke sahabat-sahabat Hermina terkait layanan codstroke misalnya di Hermina Padang gitu ya. Untuk pasien dengan kondisi bicara pelo, wajah merot, lemah anggota gerak gitu ya. Nanti kan pasien akan datang ke rumah sakit Hermina, ke bagian IGD datang, kita akan melakukan pemeriksaan tambahan untuk memastikan apakah ini benar stroke loh gitu. Nah, di situ nanti tim IGD akan melakukan pemeriksaan tambahan, bisa dengan CT scan, bisa dengan ronsen dan lain sebagainya. Nah, sahabat Hermina, jadi untuk di IGD itu tidak hanya pemberian obat saja untuk penanganan kegawat daruratannya, tapi juga ada pemeriksaan-pemeriksaan lain. Contohnya seperti yang codstroke tadi ya dok, kita punya timnya juga, tim codstroke. Jadi nanti ada pemeriksaan untuk laboratoriumnya juga, ada pemeriksaan buat radiologinya juga ya dok. Nah dok, ini untuk kondisi yang bisa dibawa ke IGD lagi nih dok. Kalau untuk kecelakaan lalu lintas itu kondisi yang harus dibawa ke IGD nggak dok? Iya Undun, kalau untuk masalah kecelakaan lalu lintas ya itu mau ringan mau sedang mau berat pun kondisinya itu sebenarnya gawat darurat ya. Jadi silakan aja pada sahabat Hermina apabila ada kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan dalam urusan kerjaan juga ya, bisa dibawa ke IGD Rumah Sakit Hermina. Kebetulan Rumah Sakit Hermina juga sudah merupakan trauma center, jadi kita bisa melayani kondisi-kondisi dengan kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja. Dan kita juga sudah kerjasama tuh Undun sama Taspen, BPJS Ketenagakerjaan dan Jasara Harja. Jadi nanti untuk pengurusannya sudah bisa dibantu oleh admin ya, admin di Rumah Sakit Hermina.
Nah, sahabat Hermina, jadi untuk kondisi kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, Rumah Sakit Hermina Padang, khususnya IGD Rumah Sakit Hermina Padang sudah bisa menerima pelayanan tersebut. Kecelakaan lalu lintas dengan Jasara Harja, kecelakaan kerja itu ada dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Taspen ya, Dok? Benar. Oke, dokter. Dok, ini kalau seandainya sahabat Hermina semua atau instansi di luar sana pengen tahu nih, Dok, informasi-informasi seputar layanan IGD kita, bagaimana prosedur, alur, atau sistem di layanan IGD kita, Dok. Kemana bisa menghubunginya, Dok? Ya. Kalau untuk alur ya, alur proses rujukan atau informasi masuk seputaran tentang IGD, itu kita punya tim tersendiri Undun. Nama timnya tim SPGDT. Nanti tim itu yang akan menangani keluhan-keluhan atau pertanyaan nih dari instansi lain terkait fasilitas yang ada di Rumah Sakit Hermina Padang. Oke, siap. Terima kasih banyak, dokter, untuk informasinya. Tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk sahabat Hermina semua. Amin. Oke, sahabat Hermina, sekian untuk observasi kita kali ini. Dan jangan lupa ya, harus diingat kalau untuk pemeriksaan atau pengobatan di IGD dilakukan berdasarkan kondisi atau keadaan pasien, bukan berdasarkan siapa yang datang dulu ya, Dok. Benar. Atau siapa yang daftar dulu. Betul. Oke, sahabat Hermina, sekian untuk observasi kita kali ini. Sampai ketemu lagi di observasi selanjutnya. Observasi, obrolan seru varian edukasi. Bye-bye.